Sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dharma dari saya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap dalam keadaan sehat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya teman-teman, nama saya adalah Andrew Chua. Saya berasal dari kelas 11 Udayana ya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pendapat saya tentang kesimpulan terkait materi dan video pembelajaran yang telah diberikan oleh guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kami, yaitu Bapak Luksi Danianto, melalui GCR dalam bentuk PPT ya. GCR adalah Google Classroom ya. Jadi sebelum saya membahas itu lebih lanjut, saya tidak lupa tetap mengimbau agar teman-teman selalu menjaga kesehatan diri, selalu berdoa, dan tetap memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan memutus rantai korban COVID-19. Itu merupakan tanggung jawab kita semua, tidak hanya dari pihak pemerintah, tapi kita semua, tidak hanya untuk kesehatan diri kita, tetapi juga untuk kesehatan orang-orang lain di sekitar lingkungan kita. Nah, pada kesempatan ini sebagaimana telah saya tegaskan di awal tadi ya, hari ini saya akan memaparkan kesimpulan saya terhadap materi video pembelajaran yang telah diberikan oleh guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kami, guru kami ya, melalui GCR Google Classroom dalam bentuk PPT. Jadi kesimpulan saya terhadap hal ini ada dua, yaitu kesimpulan dalam hal pendidikan dan kesimpulan dalam hal moral ya. Kesimpulan dalam hal pendidikan adalah kita mendapatkan ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru, terutama dalam hal ya permainan bola voli di bidang bulu tangkis ya. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui, permainan bulu tangkis bukan permainan asing lagi bagi kita ya, terutama sebagai rakyat Indonesia dari berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja, bahkan dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Negara kita memang diakui dunia bahwa kita memang mampu dalam menguasai permainan ya bulu tangkis. Hal ini dibuktikan dari setiap kompetisi SEA Games yang diadakan oleh negara-negara ASEAN. Kita terbukti selalu mendapatkan medali emas. Terkadang memang tidak medali emas, tapi setidaknya kita mendapatkan medali di daftar urutan 3 besar. Itu merupakan suatu berkah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi kita sebagai rakyat Indonesia ya. Permainan bulu tangkis seperti yang kita ketahui adalah permainan yang membutuhkan 2 hal, yaitu apa? 1 raket, 2 adalah shuttlecock atau kok ya, bulu untuk bola dalam permainan bulu tangkis ya. Permainan bulu tangkis dimainkan di mana? Di lapangan. Lapangan apa saja? Dapat di lapangan terbuka maupun lapangan tertutup ya. Tapi kita lebih dianjurkan bermain di lapangan yang tertutup. Sebab apa? Sebab di lapangan yang tertutup setidaknya tidak begitu banyak gangguan berupa angin, karena angin merupakan salah satu hambatan dalam proses kelancaran permainan bulu tangkis ya. Oleh karena itu lebih dianjurkan di lapangan tertutup ya. Dan di lapangan tersebut tentu harus memiliki syarat-syarat, antara lain adalah memiliki jaring atau net sebagai pemisah wilayah antara wilayah lapangan kita dan wilayah lapangan lawan. Dan yang kedua adalah lapangan tersebut memenuhi syarat dengan adanya garis-garis panjang atau lebar yang tertera di lapangan tersebut. Jadi dalam lapangan bulu tangkis pasti terdapat garis-garis ketentuan yang telah ditetapkan secara internasional terkait aturan ukuran lapangan permainan bulu tangkis. Jadi ada garis-garis batasannya ya.
Nah, dalam permainan bulu tangkis tentu memiliki inti. Inti dari permainan bulu tangkis atau tujuan dari permainan bulu tangkis adalah kita sebagai pemain atau regu, kita memiliki tanggung jawab, yaitu berusaha mempertahankan wilayah kita supaya tidak dijatuhi bola dari pihak lawan. Jangan sampai lapangan kita dijatuhi bola oleh pihak lawan. Sebab apa? Apabila bola lawan jatuh ke wilayah lapangan kekuasaan kita yang kosong, maka kita tidak akan mendapatkan poin, tetapi pihak lawan akan mendapatkan 1 poin dan mereka dapat servis untuk selanjutnya. Apakah mau teman-teman? Tentu tidak. Kita berusaha untuk mencapai kemenangan, bukan kekalahan. Ya. Dan yang tanggung jawab yang kita yang kedua, ada kewajiban kita yang kedua dalam permainan bulu tangkis adalah apa? Kita berusaha untuk ya mengembalikan bola atau menempatkan bola ya kepada lawan di wilayah lapangan kekuasaannya yang kosong. Jadi kita berusaha untuk menjatuhkan bola di wilayah lapangan kekuasaan lawan yang kosong. Supaya apa? Sebaliknya kita mendapatkan poin, 1 poin. Ya, dan kita boleh servis untuk selanjutnya. Dan dalam permainan bulu tangkis ya, skor tertinggi adalah 21 poin. Jadi dengan secara otomatis kita dapat simpulkan siapa yang duluan mendapatkan 21 poin, maka dialah menjadi regu pemenang. Ya. Nah, dalam permainan bulu tangkis ya, ini dapat dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan. Baik yang tadi saya sebutkan dari anak-anak, remaja hingga ke dewasa. Nah, ada aturan-aturan dalam permainannya. Antara lain adalah ada ketentuan single, double, dan mixer double. Single adalah 1 lawan 1, laki-laki lawan laki-laki ataupun perempuan lawan perempuan. Double adalah ganda lawan ganda, baik laki-laki dengan laki-laki melawan laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan melawan perempuan dengan perempuan. Demikian pula dengan double mixer yang merupakan kebalikan dari double ya, atau dengan istilah bahasa Indonesianya adalah ganda campuran, yaitu antara regu laki-laki dan perempuan sepasang melawan sepasang laki-laki dan perempuan. Nah, itulah perbedaan antara aturan single, double, dan mixer double. Nah, sudah saya paparkan arti, inti, syarat, aturan yang harus kita penuhi dalam permainan bulu tangkis. Sekarang alangkah baiknya kita memahami keterampilan dasar dalam permainan bulu tangkis. Sebab apa? Apabila kita menguasai, memahami keterampilan dasar dalam permainan bulu tangkis, itu lebih mudah kita dalam hal permainan, dalam hal mempraktekannya. Sebab apabila teman-teman tidak memahami dasar keterampilan dalam permainan bulu tangkis, maka teman-teman akan kebingungan dan tidak dapat bermain dengan baik. Sebab teman-teman dasarnya saja tidak tahu bagaimana ini mempraktekannya. Maka dari itu, saya akan menjelaskan dasar keterampilan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, keterampilan dasar dalam permainan bulu tangkis yang pertama adalah pegangan raket atau grip ya, istilah bahasa Inggrisnya. Nah, pegangan raket dalam permainan bulu tangkis ya, ada 5 kategori yang dapat teman-teman pilih salah satu dalam proses permainan bulu tangkis ya. Antara lain adalah English grip, American grip, backhand grip, forehand grip, dan yang terakhir adalah flying pan atau pegangan raket pemukul kasur atau panci terbang ya, flying pan ya, panci terbang. Nah, teman-teman boleh pilih salah satu dari kelima kategori ini untuk digunakan atau dipraktikkan dalam proses permainan kita hal bulu tangkis. Yang pertama, kedua yang harus kita kuasai adalah pergerakan kaki kita atau footwork. Mengapa begini? Nah, permainan bulu tangkis ini paling ya diperlukan namanya kemampuan-kemampuan berupa cepat ya, terus gesit ya, lincah, dan benar-benar konsentrasi tingkat tinggi. Sebab apa? Lawan bisa mengembalikan, menyerang bola kepada kita kapan saja dan di mana saja di lapangan wilayah kekuasaan, selagi masih bola bisa jatuh di wilayah lapangan kekuasaan kita, di depan kita, belakang kita, kiri kita, kanan kita, mereka bisa menyerang. Selagi celah itu kosong, bisa menjatuhkan bola, mereka akan menjatuhkan bola. Maka dari itu kita harus benar-benar pandai melihat objek
shuttlecock musuh itu. Kita harus benar-benar memperhatikan, benar-benar konsentrasi. Ketika bola datang, kita harus berusaha mengembalikannya. Kalau bisa kita menjatuhkan bola tersebut ke wilayah kekuasaan lapangan lawan yang masih bisa kosong, maka kita lakukan. Kalau tidak bisa, kembalikan, usahakan. Jangan sampai bola tersebut jatuh ke wilayah lapangan kekuasaan kita. Ingat teman-teman. Maka dari itu dibutuhkan namanya pergerakan kaki atau footwork. Ya. Jadi kita harus benar-benar sering berlatih ya, terutama kaki berupa bisa kaki dalam hal footwork atau pergerakan kaki itu dapat berupa sikap kuda-kuda dalam permainan bulu tangkis dan lain-lain sebagainya yang teman-teman boleh cari sendiri karena sangat bervariasi ya. Tapi yang paling diutamakan menurut saya pribadi adalah kita harus benar-benar gesit baik tangan, kaki, tubuh, penglihatan dan sebagainya macam lain-lainnya yang berhubungan dengan fisik kita. Kita harus benar-benar gesit, benar-benar siap kapan saja ketika musuh mengembalikan bola kepada kita atau melakukan serangan mendadak kepada kita. Kita harus siap menangkis, berusaha supaya bola tersebut tidak jatuh ke lapangan kekuasaan kita. Gitu. Ya, makanya pentingnya pergerakan kaki atau footwork. Mengapa itu kita harus menguasai teknik-teknik dalam pergerakan kaki atau footwork? Itu jawaban yang tadi saya jelaskan. Ya, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah service. Ya, service adalah sikap atau kegiatan ya memukul bola sebagai tanda dibukanya permainan bola. Ya, jadi sebelum kita bermain bulu tangkis itu kita harus melakukan servis, memukul bola kepada lawan ya, memukul shuttlecock atau bola itu kepada lawan ya sebagai tanda dibukanya permainan. Nanti lawan akan mengembalikan bola kepada kita, kita akan kembalikan lagi sampai nanti lihat bola itu jatuh ke lapangan kita atau lapangan kekuasaan lawan. Nah, servis ini dibedakan menjadi dua. Ada servis panjang, ada servis pendek. Ya. Nah, servis panjang ini dari kata panjangnya ini teman-teman bisa simpulkan. Pasti dalam hal servisnya itu bola dipukul dengan jarak jangkauan yang jauh. Ya. Dalam hal ini tentu ada beberapa syarat yang harus kita ketahui atau beberapa informasi yang harus kita ketahui dalam hal servis panjang, yaitu satu ya. Bola tentu harus dipukul kuat ya supaya jauh jangkauannya melewati jaringan atau net, yang pertama. Terus yang kedua, bola yang dipukul tidak boleh tinggi daripada pusar servis yang melakukan penyervis ya, orang yang melakukan servis itu jangan sampai lebih tinggi dari pusarnya, itu tidak boleh. Ya, jadi kita harus usahakan ketika servis bola itu atau memukul bola kepada lawan, membuka servis ya, kita memulai servis itu tidak boleh lebih tinggi dari pusar sang penyervis atau orang yang menyervis tersebut. Nah, itu syarat kedua. Syarat ketiga, kita tidak boleh menginjak garis. Di lapangan itu ada garis kan, kita tidak boleh injak. Terus kita harus tetap siap, siaga, dan yang paling penting yang keempat yaitu itu siap dan siaga. Kita harus mengetahui strategi atau taktik yang akan kita lakukan selanjutnya waktu lawan mengembalikan bola kepada kita. Apakah kita kalau memiliki kesempatan langsung kita smash, apabila kita tidak memiliki kesempatan untuk smash, kita usahakan kembalikan bola. Jangan sampai bola lawan jatuh ke lapangan kawasan wilayah lapangan kita. Ya, itu servis panjang. Yang kedua, servis pendek. Dari kata pendek berarti untuk jarak dekat. Nah, servis pendek juga memiliki beberapa syarat atau informasi yang perlu teman-teman ketahui. Antara lain adalah satu, ya kita harus berada di kita menyelisihkan diri atau di belakang menjauhi garis servis sebesar 10 cm. Ketika kita mau servis jarak pendek itu loh, kita harus di belakang garis servis dengan kira-kira dengan selisih panjang 10 cm. Jadi kita menjauhi garis servis tersebut. Ya bisa kira-kira, nggak mungkin kita ambil penggaris pergi cek 10 cm, nggak mungkin. Kita harus kira-kira, mungkin kira-kira 10 cm baru kita mulai servis. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Ya. Tangan kanan memegang raket, tangan kiri memegang shuttlecock. Di depan dada, persis di depan badan kita ya, badan kita, dada sama perut ya. Dan saat kita sudah siap, kok atau shuttlecock kita jatuhkan, lalu kita hempaskan, pukulkan dengan menggunakan raket kita dengan kekuatan yang
jangan terlalu tinggi ya, karena tujuannya itu kan hanya jarak dekat, jadi tidak perlu terlalu tinggi, tidak perlu terlalu tinggi sih wajib, cuman syaratnya adalah dapat melewati garis net atau garis jaring. Jadi tidak perlu terlalu difokuskan. Yang penting yang paling difokuskan adalah dapat melewati garis net atau garis jaring ya. Pukulnya pun tidak terlalu jauh karena kan servis pendek, jaraknya pun dekat ya, mungkin bisa melewati garis jaring atau net tersebut ya. Terus juga kaki kanan kita adalah sumber tumpuan badan kita ya. Kaki kanan kita adalah sumber tumpuan badan kita, itu saya perlu ingatkan ya. Dan demikian pula dengan servis panjang tadinya, kita dalam servis pendek juga harus memperhatikan strategi taktik apa yang harus kita lakukan setelah lawan mengembalikan bola kepada kita ya. Tadi kan saya sudah jelaskan, apabila memiliki kesempatan untuk smash ya kita smash. Apabila kita memiliki kesempatan, tidak memiliki kesempatan smash tapi memiliki kesempatan untuk mengembalikan bola, usahakan mengembalikan bola. Pasti wajib itu. Kita harus mengembalikan bola, wajib. Ya, jangan sampai bola lawan jatuh ke lapangan wilayah kekuasaan kita. Bisa rugi kita. Kita nggak dapat skor, pihak lawan dapat skor. Emang kita mau? Pasti tidak mau teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman. Benar kan teman-teman? Oke, itu saja servis, jenis-jenis servis, pengertian servis ya. Itu merupakan keterampilan dasar dalam permainan bulu tangkis yang ketiga. Sekarang keterampilan dasar permainan bulu tangkis yang keempat ya. Keterampilan dasar permainan bulu tangkis yang keempat adalah strokes atau pukulan. Nah, tadi kan saya sudah selalu sebut smash gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham smash itu apa. Nah, smash itu akan saya jelaskan di bagian keterampilan dasar dalam permainan bulu tangkis di bidang pukulan atau strokes ini. Jadi keterampilan dasar dalam permainan bulu tangkis di bidang strokes atau pukulan ini dibagi menjadi dua, yaitu pukulan lob dan pukulan smash. Pukulan lob adalah pukulan yang dengan tujuan sasaran bola jatuh ke belakang lawan kita. Jadi jadi tetap bola tersebut jatuh di dalam kawasan garis kekuasaan lapangan lawan kita, tapi tidak keluar dari garis itu, tetap di dalam garis tersebut. Tapi kita usahakan dalam permainan bola lob adalah kita jatuhkan bola itu di belakang lawan kita. Jadi pukulannya pun harus kuat. Lob itu pukulannya memang kuat sih, kuat, tapi tujuannya kan itu untuk pukulan tinggi, pukulan jauh, itu lob. Jadi kita biasa melakukan pukulan lob itu bisa lakukan di tengah lapangan kita atau di belakang lapangan kita, selagi masih tidak keluar dari garis wilayah sebagai tanda wilayah kekuasaan lapangan kita ya. Itu namanya pukulan lob. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pukulan lob antara lain adalah kita memperhatikan arah datangnya bola, tangan kita selalu siap sedia dengan kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, terus tangan kanan di atas kepala kita ya, harus lurus ya, siku ini selalu siap sedia ketika bola dikembalikan oleh pihak lawan, maka kita kembalikan dengan kuat ya, dengan supaya bola itu bisa terpelinting tinggi dan jauh jangkauannya supaya bisa ke wilayah kekuasaan lapangan lawan. Nah, itu pukulan lob. Berbeda pula dengan pukulan smash. Kalau pukulan smash adalah pukulan yang menajam dan menukik dengan tujuan apa? Menjatuhkan bola ke wilayah kekuasaan lapangan lawan supaya kita mendapatkan skor. Ya, itu namanya smash. Nah, smash ini pukulannya harus kuat ya, harus cepat, kuat. Pukulannya itu arah sasaran kita itu ya ke lapangan kekuasaan lawan kita. Jadi di wilayah kekuasaan lapangan lawan, selagi masih ada celah-celah kosong, selagi tidak ada penjagaan oleh lawan kita di bagian situ, kita usahakan menempatkan posisi bola itu ke posisi lapangan garis wilayah lapangan kekuasaan lawan kita yang kosong itu, supaya kita mendapatkan skor, kita menanam poin supaya kita menang. Nah, itu namanya smash ya. Smash sama juga ya, langkah-langkah yang harus ditempuh
melakukan smash sama ya seperti tadi pukulan lob ya. Cuma berbeda adalah dalam hal ini ya smash kita tetap memperhatikan arah datangnya bola yang dikembalikan oleh lawan kepada kita, tapi kita pukulnya itu tetap sama ya, tangan kita di atas kepala kita ya, siku lurus, kaki kiri depan, kaki kanan belakang, tapi pukulannya itu ke bawah, menajam. Yang penting ke bawah itu melewati garis jaring net, jangan pula tidak melewati garis jaring net, bisa kalah kita ya, karena kita kan mengusahakan agar bolanya jatuh ke wilayah kekuasaan lapangan lawan yang kosong. Nah, itu namanya smash ya. Jadi sudah saya tadi tegaskan ya, pengertian permainan bulu tangkis ya, apa yang dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis, syarat-syaratnya, serta keterampilan dasar dalam permainan bulu tangkis, yakni berupa apa saja. Ada namanya cara memegang raket atau grip, ada namanya pergerakan kaki atau footwork, ada namanya service, ada juga namanya scrubs atau pukulan ya. Nah, itulah kesimpulan yang dapat saya terima di bidang sisi pendidikan ya. Saya mendapatkan pengetahuan ilmu-ilmu baru tentang permainan bola kecil, terutama di bidang bulu tangkis. Itu dari perspektif pendidikan. Nah, dari sisi perspektif moral ya, kesimpulan yang dapat saya terima adalah dengan guru kami memberikan tugas seperti record ini ya, kita setidaknya dituntut untuk apa? Satu, membaca. Budaya membaca pada generasi muda sekarang sudah luntur. Bahkan apalagi sekarang sistem belajar daring atau online ini kan, baik ujian, ulangan, tugas, kebanyakan siswa menyalahgunakan teknologi ya. Mereka mengerjakan soal-soal tersebut bukannya dengan mengerjakan soal atau tugas tersebut dituntutnya agar lebih cerdas, pintar, mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan baru, melainkan copy paste dari internet ya. Banyak sekali anak-anak yang dapat kita temui ya, apalagi di kalangan kota ya, ketika guru memberikan tugas, ulangan, latihan, bahkan ujian, itu mereka malah copy paste dari internet, salin dari internet, tidak perlu baca buku. Nah, inilah yang menjadi salah satu titik negatif sistem belajar online atau sistem belajar daring ya. Siswa di mana tidak mendapatkan ilmu, malah menyalahgunakan teknologi untuk menuntut adanya penilaian tinggi. Jadi yang dicapainya dalam belajar bukan untuk menuntut ilmu, melainkan mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, itu yang bahayanya. Tapi di balik sisi dari sistem belajar daring atau online ini ya, kita dapat memperdalam ilmu kita. Kita dapat mencari pengetahuan-pengetahuan baru, memperdalam pengetahuan-pengetahuan kita tentang segala hal ya, dengan menggunakan apa? Teknologi. Sekarang zaman semakin canggih, teknologi pun canggih. Bahkan pemerintah kalau tidak salah dekat-dekat ini memberikan subsidi berupa kuota gratis bagi siswa-siswa peserta didik di Indonesia ya. Jadi ini merupakan suatu berkah ya, yang luar biasa yang harus kita manfaatkan dengan benar. Terus yang kedua, apa yang dituntut, dengan apa moral yang dapat kita peroleh dengan sistem tugas seperti ini? Yang kedua adalah kita belajar untuk memahami konsep, memahami dasar ya, materi yang telah diberikan oleh guru kita ya, dengan mungkin membaca materi tadi atau menyaksikan video yang diberikan oleh guru tadi. Kita mencoba membacanya, menyaksikan video tersebut, dan berusaha mencermati, mencernanya, dan terakhir adalah memahaminya. Itu. Membaca saya rasa semua orang bisa, tapi kalau memahami ya, tidak secepat membaca, hanya sekedar melirik saja. Kalau membaca melirik saja bisa kan, tapi kalau memahami itu benar-benar Anda harus baca, Anda pahami artinya, itu baru bisa paham. Nah, itulah yang dinamakan dengan belajar ya. Yang ketiga apa?
yang manfaat atau moral yang dapat kita petik dari sini. Mandiri, ya kan? Mandiri. Dari awal sampai akhir kita belajar sendiri, membaca sendiri, menyaksikan video sendiri, ya kan? Mencermati sendiri, ya, memahami sendiri. Nah, proses yang kita lalui itulah yang dinamakan dengan kemandirian kita dalam belajar tanpa adanya tutor, tanpa adanya pembimbing di samping. Memang ada pembimbing, ada guru, karena kan kita harus mengetahui sumber materi dan video tersebut adalah berasal dari guru, dan guru pun ada menjelaskan materi atau video tersebut mungkin melalui Zoom atau melalui Google Classroom atau melalui aplikasi-aplikasi lain. Tetapi dalam hal ini kan kita belajar sendiri di rumah, ya kan? Jadi kita mencoba belajar sendiri. Kalau biasa di sekolah ada guru pendamping di samping kita dapat bertanya kapan saja, kita bisa berinteraksi dengan langsung. Tetapi dengan sistem online ini kita dituntut belajar sendiri. Makanya itu dapat saya katakan ini adalah menanamkan sikap mandiri, kemandirian kita, ya. Nah, dari hal-hal di atas dapat kita petik bahwa setidaknya masih ada ilmu atau pengetahuan baru yang tertanam di pikiran kita, yang tersisa di pikiran kita, yang terbekas di pikiran kita, dibanding dengan sistem pemberian tugas, latihan, ulangan, ujian begitu soal dikasih tinggal copy paste dari internet, tidak membaca, tidak memahami, hanya copy paste kumpul nilai 100. Kalau sistem tugas seperti ini kan kita setidaknya masih ada ilmu pengetahuan baru yang tertanam di pikiran kita. Kenapa? Karena kita baca, kita cermati, kita pahami, kita tegaskan ulang. Nah, itulah yang dapat dapat saya peroleh, ya, dari sistem belajar online ini dan dari sistem tugas yang telah diberikan oleh guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kami, yaitu yang terhormat Bapak Luksi dan Yanto. Nah, maaf teman-teman, baterai saya tadi agak berdaya lemah, ya. Nah, saya rasa demikian, ya, kesimpulan yang dapat saya petik, yang dapat saya ambil dari sistem pemberian tugas dan sistem pemberian materi video penjelasan dari yang terhormat guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan saya, ya, Bapak Luksi Danianto, ya. Itu kesimpulan saya, Pak, ya, pendapat saya, Pak, terhadap sistem belajar ini, Pak. Semoga bermanfaat. Mari kita tetap jaga kesehatan, selalu berdoa dan tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, ya. Karena tanggung jawab untuk memutus rantai korban COVID-19 ini bukan terletak pada pemerintah, dari protokol kesehatan pemerintah, tetapi kita bersama sebagai rakyat Indonesia, bahkan rakyat dunia, ya. Dan selamatkan bukan diri kita sendiri saja, tetapi orang di sekeliling kita juga ikut selamat. Kan tadi saya sudah tegaskan di awal tadi. Maka dari itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi, ya, baik kesalahan penggunaan kata, kesalahan penggunaan kalimat, maupun kesalahan mungkin sekiranya menyindir atau membuat para penonton ada yang merasa tidak nyaman. Saya mohon maaf sekali, karena sesungguhnya manusia tidak akan luput dari kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, salam olahraga.